Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Bu Nuna. Masih di channel YouTube SMP Hasyim As'ari Tulangan. Mata pelajaran matematika kelas 8. Spehasa bisa. Semangat ya. Materi kita masih koordinat kartesius bagian 1. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa, silakan. Amin ya rabbal alamin. Kita ingat-ingat lagi apa itu koordinat kartesius. Koordinat kartesius berfungsi untuk menentukan posisi suatu titik dalam bidang koordinat, ya. Tujuan pembelajaran. Nah, jika materi yang kemarin kita melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang pertama, yaitu peserta didik dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang kedua, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Baik anak-anak, sekarang kita belajar koordinat kartesius bagian 1 untuk mencapai tujuan yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Sekarang saya praktekkan juga cara menggambar bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat adalah tempat untuk meletakkan titik koordinat. Nah, ini namanya bidang koordinat. Dalam bidang koordinat ada dua unsur, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah garis yang mendatar dari kiri ke kanan atau garis yang horizontal. Nah, gambarnya tepat di salah satu garis yang ada di buku kotak kalian ya, seperti ini Bu Nuna contohkan. Nah, begini. Kemudian jangan lupa untuk menulisi di sini ada tanda panah menandakan bahwa bilangan sumbu X ini tidak terhingga. Di sini X. Kemudian ada unsur satunya, yaitu sumbu Y. Sumbu Y itu adalah garis yang tegak dari atas ke bawah atau juga disebut garis vertikal. Nah, sama dengan sumbu X, sumbu Y juga ada tanda panahnya menandakan bahwa nilai Y-nya tidak terbatas, ya. Kemudian sumbu X dan sumbu Y memuat bilangan positif dan bilangan negatif. Titik potong antara sumbu X dan sumbu Y di sini, ini namanya titik O. Koordinatnya adalah 0,0. Titik O juga dinamakan titik asal ya. Nah, nilai positif dari sumbu X adalah nilai yang berada di sebelah kanan titik O. Ingat ya, di materi kita yang pertama, satuan nilai X dan Y itu harus sama ukurannya. Jika anak-anak lompatnya satu kotak, maka semuanya harus satu kotak. Kalau dua kotak semua. Nah, kita tuliskan yang di sebelah kanan sumbu X adalah nilai yang positif. Di sini, nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya satu kotak ya. Satu kotak berarti satu satuan. Kemudian nilai negatif dari sumbu X adalah nilai yang berada di sebelah kiri O atau di sebelah kirinya 0. Nah, di sini lompatnya 1 ya, satu kotak.
negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Nilai positif dari sumbu Y adalah yang berada di atas titik O atau berada di atas 0. Jangan lupa satu kotak satu satuan. Ditandai straight dulu. Ini positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di bawahnya O, di bawahnya 0, berarti nilainya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Ya, ingat ya, meskipun ini letaknya berdempetan seperti ini, tapi ingat anak-anak, ini yang benar. Jangan lihat yang bagus saja terus kamu loncati 2 kotak. Itu skalanya tidak benar ya. 1 kotak satu satuan. Nah, seperti ini. Kemudian sumbu X dan sumbu Y ini karena berpotongan tegak lurus, maka membagi bidang koordinat, ini tadi bidang koordinat, menjadi 4 bagian. Yang pertama ini namanya kuadran 1. Kuadran 1 berarti nilai X-nya positif, Y-nya positif. Di sini kuadran 2. Kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kuadran 3. Kuadran 3 berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. Ini yang di sebelah kanan bawah kuadran 4. Kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, koordinat titik dituliskan sebagai X, Y ya. Gini. X, Y. Nah, sekarang kita belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dari buku paket halaman 52. Ayo kita berlatih 2.1. Silakan dibuka bukunya. Bu Nunan juga bisa menggambarkan di sini. Sekalian kita praktekkan caranya. Nah, dari halaman 52 buku paket, ini titik O ya, titik 0,0. Kemudian ada titik A. Titik A di sini. Saya kasih warna saja biar warna-warni. Titik A 4,3 di situ tertulis, berarti nilai X-nya 4. Di sini nilai X ya. Nilai X-nya 4 berarti positif. Y-nya 3. Pertemukan antara X4, Y3 di sini. Di sini titik A. Cara menuliskan koordinatnya adalah X, Y. X-nya 4, Y-nya 3. Berarti A koordinatnya 4,3. Bisa ya? Lanjut yang B negatif 4,3. X-nya negatif berarti di sini negatif 4,3. B negatif 4,3. Kemudian C warna yang lain negatif 3, negatif 4. X-nya negatif 3, Y-nya negatif 4. Nah, di sini C negatif 3, negatif 4. Kemudian D 3, negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. D 3, negatif 4. E-nya 6,0 di sini. E 6,0. F-nya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. F 0,2.
G-nya negatif 6,6. Ini X-nya negatif, Y-nya positif. G negatif 6,6. H-nya negatif 4, negatif 5. Di sini ya, pakai warna hitam aja. H negatif 4, negatif 5 di sini ya. H negatif 4, negatif 5. Kemudian I-nya 6, negatif 6. 6, negatif 6. I 6, negatif 6. Nah, gini ya. Sama seperti di halaman 52. Kemudian pertanyaan di halaman 52, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Nah, perhatikan. Sumbu X kan sumbu yang mendatar ini. Cari titik-titik yang jaraknya sama dengan sumbu X, sama terhadap sumbu X. Yang sama terhadap sumbu X berarti kita lihat titik yang di atas sumbu X dan titik yang di bawah sumbu X. Contohnya, titik A. Jarak terhadap sumbu X berapa satuan? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3. 3 kotak. Adakah titik lain yang jaraknya sama dengan titik A terhadap sumbu X? Oh, ini ada ternyata B. Jaraknya sama, yaitu 3. 1, 2, 3. Adakah yang lain? Nggak ada ya. Jangan hanya dilihat yang atas, dilihat yang bawah juga. Contohnya D. Berapa jaraknya terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4. Tidak sama ya. Berarti jarak titik A dan B itu sama terhadap sumbu X, yaitu 3 satuan. Gitu yang isinya ya. Kemudian yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak ini. Kita cari titik-titik yang jaraknya sama terhadap sumbu Y. Contohnya, ini. Kita lihat berarti titik yang di sebelah kanan dan titik yang di sebelah kiri. Titik A, berapa jaraknya terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Adakah titik yang sama jaraknya terhadap sumbu Y sama dengan A berarti 4 satuan? Ini titik B, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jaraknya sama. Adakah titik yang lain yang jaraknya sama? Ini mungkin. Ini berapa? Titik C. 1, 2, 3. Sama dengan titik D. 1, 2, 3. Nah, berarti kamu tuliskan lagi. Titik C dan D mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu 3 satuan. Ada yang lain? Meskipun kanan sama kiri, kalau jaraknya sama tidak apa-apa. Seperti ini. Titik G dan titik I. Titik G terhadap sumbu Y jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik I berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kedua titik ini berarti mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Berapa satuan? 6 satuan. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu Y. Sebelah kanan sumbu sumbu Y ada titik apa saja? Ada A, E, D, I. Yang di sebelah kiri ada apa saja? B, C, G, H. Terus titik F, Bu, berada di sebelah mananya sumbu Y? Titik F tidak di sebelah kanan dan juga tidak di sebelah kiri sumbu Y, karena titik F berada di sumbu Y. Ya, sama dengan ini titik E. Titik E tidak berada di atas sumbu X maupun tidak berada di bawah sumbu X, karena titik E berada di sumbu X. Ya, bisa menjawab yang nomor 4 juga. Nah, yang nomor 5, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Nah, sudah saya tuliskan tadi, kuadran 1 itu yang ini ya. X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 bisa kalian cari yang di kuadran 1 apa saja? Titik A ya. Titik E dan titik F tidak berada di kuadran manapun karena titik E dan F berada di sumbu X untuk E, untuk F-nya berada di sumbu Y. Yang di kuadran 2
Titik apa? Titik B sama G. Yang di kuadran 3, C sama H. Yang di kuadran 4, D sama I. Gitu. Bisa diisi sendiri. Baik anak-anak, tugasnya adalah silakan diupload gambar bidang koordinat beserta jawabannya. Ayo kita berlatih 2.1 dari buku paket halaman 52 di link yang akan saya berikan. Tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa di materi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.